Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh, my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. I will sing my praises. I will lift my voice. You alone are worthy. Hallelujah. I will sing my praises. I will lift my voice. You alone are worthy. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh, my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. 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 We want more of you. We sing this song. More of you.
Shalom, good morning church. Welcome to IFGF Citylink online service. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Untuk itu, yuk mari kita simak info-info berikut ini. Ibadah doa diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui media Zoom. Nantikan informasi selengkapnya di sosial media IFGF Citylink. Untuk iCare tetap berjalan dalam format online melalui media Zoom. Jadwal iCare-nya tertera pada layar ya. Buat yang belum bergabung dalam iCare, yuk kita join iCare. Untuk informasi yang selengkapnya mengenai iCare, Anda dapat menghubungi Bapak Andri. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa Anda pada nomor yang tertera pada layar. Untuk Kids, yuk kita sama-sama ikutan Kids Online Service. Nah, kalian dapat mengakses link yang dibagikan setiap minggunya, lalu klik menu Kids pada bagian bawah video ibadah, ataupun pada menu di bagian atas. Dan untuk aktivitas dan panduan orang tua, dapat diakses melalui tombol di bagian bawah video ibadah ya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera pada layar. Shalom, selamat pagi Jemaat FGF Citylink. Senang kembali kita hari ini dapat bertemu kembali dalam ibadah online kita 11 Oktober. Dan tentunya kita hari ini bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Berkat jasmani, kesehatan, dan semuanya yang Tuhan sudah berikan kepada kita selama 1 minggu kemarin. Dan pagi ini mari kita semua bersyukur, menyembah Tuhan dengan semangat yang luar biasa, menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, supaya beres dari ibadah ini kita dapat menerima berkat yang luar biasa dari ibadah hari ini. Dan sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah, kita lepaskan kekhawatiran kita fokus kepada Tuhan dan serahkan semua keinginan kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita dan terutama dengan ucapan syukur kita. Dan mari kita berdoa sebelum memulai ibadah. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan, kekuatan yang berkat-Mu ya Tuhan kepada kehidupan kami, sehingga kami masih ada sampai hari ini dan masih kami dapat diberikan kesempatan untuk dapat memuji-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami akan menyembah-Mu, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya walaupun kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi Engkau akan hadir menjamah kami ya Tuhan, satu lepas pribadi ya Tuhan, sehingga tidak ada pribadi yang terlewatkan. Dan selepas ibadah ini ya Tuhan, kami dapat menerima berkat rohani daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari jemaat FGF Citylink, dimanapun Anda berada, di rumah kita bangkit berdiri. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk kita menyanyikan nyanyian pujian senada dengan surga. Yuk! menyembah, datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan datang
Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan datang-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan datang-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Ini kami Tuhan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Mari umat Tuhan, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatang-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sekali lagi, di hadapan tatang-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 senada dengan surga. Senada dengan surga. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, yes God. Ini kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau yang sanggup Tuhan memindahkan gunung. Engkau yang kami percayai Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Bapa, tiada yang sulit bagi Engkau Tuhan. Yes. Yes, God, Jesus. Yes, Jesus. Standing here, we
Open up the heavens, you will make a way. I believe our the true desires. In the name of Jesus, you will make a way. I believe in you. I believe you can move the mountains. Open up the heavens, you will make a way. I believe how the true desires. In the name of Jesus, you will make a way. You will make a way. You will make a way. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Oh, nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Well, nothing is too hard for you.
kami menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, nama-Mu sungguh indah Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau selalu Bapa. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Memuji dengan mulut kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dari yang terdalam dalam hati kami Bapa. Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kami cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan, Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes God Jesus, yes God Jesus, Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, kita sudah memuji Tuhan. Dan kita percaya puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan berkenan, menyenangkan hati Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kita boleh dekat dengan Tuhan. Dan kita percaya apa yang kita naikkan, doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menerima anugerah Tuhan yang baru. Kami boleh menerima kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini hamba berdoa Tuhan buat semua jemaat yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, di tempat masing-masing, di mana kami saat ini belum bisa ketemu untuk ibadah bersama di tempat Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau ada di dalam hati kami, Engkau ada di dalam rumah tangga kami, Engkau ada di dalam tempat kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Karena Engkau adalah maha hadir, Engkau adalah maha besar, Engkau maha mulia, tidak dibatasi ruang dan waktu Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan berdoa untuk semua jemaat yang ada, keluarga demi keluarga diberkati Tuhan, pribadi demi pribadi diberkati Tuhan. Mereka akan hidup makin kuat di dalam Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Walaupun secara grup kami tidak bisa ketemu, tetapi Tuhan yang mengkoneksi kami dengan Roh Kudus yang selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami, untuk kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat yang ada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup semua jemaat, diberikan jalan keluar, diberikan pertolongan dari Tuhan. Bahkan semua kehidupan mereka dicukupkan oleh Tuhan, baik secara jasmani tetapi secara rohani Tuhan. Mereka akan menerima ultimate treasure, berkat harta karun yang tertinggi dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri ada dalam kehidupan semua jemaat yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang menghadapi kesulitan ekonomi, apapun semua Tuhan akan memberkati. Yang menghadapi kesulitan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Yang sakit bahkan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah penyembuh kami, Jehovah Rafa Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau begitu baik bagi kami semuanya. Pagi ini juga kami sebentar akan mendengarkan berita firman Tuhan. Berkati, urapi kami semuanya, hamba Tuhan yang akan menyampaikan berita firman Tuhan. Ibu Ona Tahapari juga Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi benar-benar menyimak akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh kami terima dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga ultimate treasure sesuai dengan tema kami bulan ini Tuhan, boleh kami nikmati di dalam hidup kami berkat harta karun yang tertinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kami terima dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu kami terima berkat harta karun yang tertinggi, maka semuanya yang lain akan ditambahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan berita firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin, amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan deklarasikan kabar baik pada pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu semua ya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia.
Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Greater blessing. Ya, puji Tuhan. Pada pagi ini, Bapak Ibu semuanya, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, yaitu Ibu Evangelis Ona Tahapari. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, karena beberapa kali beliau sudah hadir dan memberitakan firman Tuhan di tempat kita, yaitu sudah sejak beberapa tahun lalu, waktu kita di Hotel Serela maupun di El Caphana. Dan sekarang beliau memberikan firman Tuhan secara online yang akan kita dengarkan, yaitu Ultimate Treasure. Tuhan akan menolong kita supaya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan ini dari Surabaya tidak sia-sia, dan kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan melalui hamba Tuhan ini. Sudah siap semuanya ya? Buka catatan untuk bisa mencatat, buka telinga, buka hati, dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Let's welcome Ibu Ona Tahapari. Silakan Ibu ya. Shalom, Bapak Ibu Jemaat IFGF Citylink. Saya senang dapat kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan buat saudara kali ini. Saya pribadi berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara, membuat saudara tetap berada dalam keadaan sehat, kuat, dan juga sejahtera. Jadi kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, saya ajak kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman, sehingga biarlah dalam pemahaman akan kebenaran kami terbiasa hidup taat tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kalau saudara sudah siap belajar, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Matius pasal 6, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya baca ya, Pak, Ibu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, mari kita bahas dulu ayat ini, Bapak Ibu. Kalimat awal, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, itu tertulis dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi saya pribadi menyarankan saudara untuk membuka Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Kalimat yang dipakai adalah begini, Bapak Ibu. Lay not up for yourself treasures upon earth. Jadi, kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, kalimat itu tuh kira-kira bunyinya begini, Bapak Ibu. Jangan menyimpan harta untuk dirimu sendiri di bumi. Jadi kalau dari pengertian ini jelas kita tahu, kumpulkan harta tidak ada masalah. Saudara dan saya punya usaha, saudara dan saya bekerja, lalu Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah, kemudian dikumpulkan, salah? Tidak salah. Itu yang harus kita kerjakan. Yang salah adalah begini, Alkitab bilang, Pak, Ibu. Waktu saudara dan saya mengumpulkan harta di bumi, tapi
kepentingannya cuma satu tuh, untuk diri sendiri. Berkaitan erat dengan me, myself, and I. Semua yang terkumpul itu hanya harus untuk saya. Nah, kira-kira itu tuh. Mengapa sampai Alkitab bilang, kalau mau kumpulkan harta, jangan kumpulkan harta untuk me, myself, and I. Karena Alkitab bilang, kalau saudara dan saya melakukannya, harta apapun yang saudara dan saya kumpulkan, itu ternyata Alkitab bilang begini, akan rusak, akan dicuri, dan akan dibongkar. Nah, semua kita nggak mau kan Pak, Ibu, harta yang kita udah susah-susah kumpulkan, ternyata ujung-ujungnya akan dicuri, lalu dibongkar, lalu rusak gitu. Makanya dari awal ini yang Yesus ajar kepada semua orang, termasuk saudara dan saya, bahwa kalau toh kita diberkati oleh Tuhan, harus mengumpulkan harta. Ingat baik, harta ini tidak dikumpulkan untuk diri saya sendiri. Karena kalau saya melakukannya, yang akan terjadi adalah satu, saya akan mengalami pencurian. Nah, kata pencuri pada ayat 19 itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata kleptes. Dari kata kleptes kita dapatkan kata klepto. Pencuri atau kleptes atau klepto itu artinya adalah begini, Bapak Ibu. Pencuri yang berkomitmen. Berarti kan ini yang Alkitab bilang. Kalau hari ini dia berupaya curi dari kita dan gak bisa dicuri, besok dia akan coba lagi. Dia akan coba terus sampai harta yang saudara dan saya kumpulkan untuk diri sendiri itu akan berhasil dia curi. Nah, kalau pencuri tanpa komitmen itu jauh lebih baik Bapak Ibu daripada pencuri yang mau mencuri harta dari kita. Lalu begini, dia mencuri dalam komitmen. Jadi harga mati harus bisa berhasil mencuri. Nah, itu mengerikan tuh Bapak Ibu. Nah, Alkitab bilang itu yang akan terjadi pada kita. Lalu hal yang kedua, ini yang Alkitab bilang, semua orang yang mengumpulkan harta dengan orientasi hanya sekedar untuk me, myself, and I, diri sendiri, Alkitab bilang bakal rusak itu harta. Merusak di situ, bahasa Yunani menggunakan kata afaniso. Afaniso tuh artinya begini, harta itu akan habis lenyap. Ingat, rusak sama dengan habis lenyap. Sebanyak saudara kumpulkan, selama itu orientasinya adalah untuk diri sendiri, sebanyak yang saudara kumpulkan, sebanyak itu pula akan habis dan lenyap. Berikutnya, kata ini membongkar. Kata membongkar di situ bahasa Yunani bilang diorizo. Diorizo tuh artinya adalah begini, Bapak Ibu, memecah sampai tidak ada lagi kesatuan. Berarti Alkitab bilang, kalau saudara dan saya kumpulkan harta dengan orientasi hanya untuk diri sendiri, percayalah Bapak Ibu, kita punya semakin banyak, maka yang akan terjadi adalah kita tidak akan pernah bisa menikmati damai sejahtera. Sebab hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya, tidak pernah akan ada kesatuan. Yang terjadi hanyalah pemecah belahan itu terjadi dalam hubungan yang kita terlibat di dalamnya. Sudah bukan merupakan rahasia Bapak Ibu, bahwa begini, semua orang yang terfokus kepada mengumpulkan bagi diri sendiri, biasanya mereka akan bertengkar, memperebutkan harta antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dan istri, lalu kemudian saudara bersaudara, rekanan dan seterusnya. Itu jelas dari sejak awal Yesus sudah bilang, kalau mau kumpulkan harta, jangan kaitkan dengan me, myself, and I. Kalau mau kumpulkan harta, saudara dan saya harus sangat berhati-hati meneliti ulang orientasinya kita. Kalau saudara dan saya tidak berhati-hati dalam persoalan orientasi, jelas ini yang kita tahu Alkitab bilang, saudara dan saya akan mengalami keadaan dicuri, pencurian. Saudara dan saya punya harta sebanyak apapun akan habis, akan lenyap. Lalu hubungan kita itu akan rusak. Tidak ada kesatuan. Nah, itu mengerikan Pak Ibu. Makanya dari awal ribuan tahun yang lalu Yesus sudah mengajarkan kebenaran ini, karena ini yang Dia mau. Kalau toh saudara dan saya mengumpulkan harta, jangan sampai dicuri. Kalau toh saudara dan saya mengumpulkan harta, jangan sampai harta itu akhirnya habis dan lenyap.
Kalau toh saudara dan saya mengumpulkan harta, jangan sampai kesatuan dalam hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya itu rusak, sehingga kita mengalami terpecah belah dalam hubungan seorang akan yang lain. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat dulu apakah harta. Bapak Ibu, kata harta di situ itu menggunakan kata Yunani Thesaurus. Thesaurus itu artinya adalah kekayaan. Thesaurus yang dikaitkan dengan kata titemi, harta atau kekayaan, itu artinya adalah begini: pengabdian kepada harta karena menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup. Pengabdian terhadap harta karena menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup. Nah, jelas ini yang Yesus bilang, kalau mau kumpulkan kekayaan, jangan berorientasi kepada diri sendiri. Amin. Tapi yang kedua, ternyata ini yang Yesus ajarkan. Kalau mau kumpulkan harta, saudara dan saya harus ada pada posisi begini. Kita nggak sedang mengabdi pada harta. Kita nggak sedang menjadikan harta sebagai tujuan utama kita hidup. Amin. Ulang. Waktu mengumpulkan harta, saudara dan saya tidak mengumpulkan untuk diri sendiri. Waktu mengumpulkan harta, saudara dan saya tidak sedang ada pada posisi mengabdi untuk harta. Waktu mengumpulkan harta, harta atau kekayaan bukan tujuan utama dalam kehidupannya kita. Amin. Pengabdian terhadap harta, menjadikan harta sebagai tujuan utama, seringkali Bapak Ibu rusak hubungan. Amin. Makanya coba sekarang, saudara bisa lihat dengan saya di ayat yang ke-20. Nah, di ayat 20 ini yang Alkitab bilang, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ulang. Di ayat 19 Alkitab bilang, jangan kumpulkan harta untuk me, myself, and I, untuk diri sendiri. Saudara dan saya nggak perlu mengabdi kepada harta. Saudara dan saya nggak boleh menjadikan kekayaan atau harta itu sendiri adalah tujuan utama untuk kita hidup. Sebaliknya di ayat 20 ini yang Yesus ajar. Kalau mau kumpulkan harta, ini yang Alkitab bilang, kumpulkan harta di sorga. Nah, mari saya jelaskan Bapak Ibu. Kata sorga di situ, Alkitab bahasa Yunani menggunakan kata oranos. Oranos, sorga, itu artinya adalah tempat Tuhan menetap, tempat Tuhan bertahta. Oranos itu juga berkaitan dengan tempat kekekalan. Jadi dengan kata lain, ini yang Alkitab bilang, Bapak Ibu, kalau saudara dan saya mau kumpulkan harta, maka pengumpulan harta itu harus berkaitan erat dengan begini. Tuhan punya pemerintahan atas kehidupan kita. Tuhan punya kehendak atas kehidupan kita. Di tempat Dia bertahta, Dia punya kehendak. Di tempat Dia bertahta, Dia punya pemerintahan. Di tempat Dia bertahta, Dia punya rancangan. Di tempat Dia bertahta berkaitan dengan kekekalan. Jadi mari saya ulang, Alkitab bilang, kalau mau kumpulkan harta, harta apapun yang kita kumpulkan atau kekayaan apapun yang saudara dan saya kumpulkan, itu harus dedikasikan kepada Tuhan memerintah saya. Itu harus didedikasikan kepada bagaimana kehendak Tuhan untuk saya. Itu harus didedikasikan kepada begini, apakah ini akan berdampak sampai kepada kekekalan atau enggak? Amin. Sebab ternyata begini, Bapak Ibu, kalau saudara dan saya kumpulkan harta untuk diri sendiri saja, maka yang akan terjadi adalah begini, saudara dan saya pasti akan gagal hidup diperintah oleh Tuhan. Saudara dan saya pasti akan gagal mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya kita. Orientasi kita karena mengacu kepada diri sendiri, kita tidak akan berpikir tentang investasi kekayaan atau investasi
harta yang berdampak sampai kepada kekekalan. Secara ini yang Yesus ajar, kalau memang kita punya harta, kalau memang kita punya kekayaan, dan itu bisa kita kumpulkan, maka dedikasikan semua yang kita punya itu, semua yang kita kumpulkan itu, supaya biarlah begini, dalam pemerintahan Tuhan atas kehidupan kita, Tuhan akan memberikan arahan dari kehendaknya buat kita, sehingga kita dapat gunakan harta yang kita kumpulkan, menginvestasikannya demi kepentingan sampai kepada kekekalan. Amin. Coba, itu di ayat 20. Makanya, coba sekarang saudara lihat di ayat 21. Di ayat 21, ini yang Alkitab bilang. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ulang. Harta di mana, hati pasti di situ tuh. Nah, begini. Kata hati di situ, Bapak Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata kardia. Kardia itu artinya adalah pikiran, perasaan, kehendak. Tapi pengertian yang lain tentang kardia adalah pusat dari sebuah kehidupan spiritual. Makanya ini yang Alkitab bilang, hartamu ada di mana? Kalau hartamu adalah kamu kumpulkan untuk kepentingan diri sendiri, me, myself, and I, maka yang akan terjadi adalah me, myself, and I akan menjadi pusat kehidupan spiritual. Kita akan lebih selfish. Yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan kehilangan itu kualitas dari kehidupan rohani. Beda halnya ayat 20. Waktu saudara mengumpulkan harta, lalu menyerahkannya kepada Tuhan sesuai dengan Tuhan punya pemerintahan. Menyerahkannya kepada Tuhan sesuai dengan Tuhan punya kehendak yang kemudian dia tuntun saudara untuk melakukan tindakan berinvestasi demi kepentingan kekekalan. Nah, ini yang Alkitab bilang, harta itu di mana harta itu berada, kalau itu berada di dalam kehendak Tuhan, maka yang akan terjadi adalah begini. Hati kita itu juga akan mengarah kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang begini. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya itu akan menjadi sangat rohani, Bapak Ibu. Ingat, hati adalah pusat dari sebuah kehidupan spiritual. Orang-orang yang egosentris, orang-orang yang kumpulkan harta bagi diri sendiri, mereka pasti tidak rohani. Tetapi orang-orang yang mengumpulkan harta, lalu menempatkannya di hadapan Tuhan, supaya Tuhan perintah saya, bagaimana saya pakai harta yang sudah saya kumpulkan. Tuhan beritahu untuk saya, bagaimana saya pakai harta yang sudah saya kumpulkan sesuai dengan Tuhan punya tuntunan dan kehendak. Tuhan kasih tahu buat saya, bagaimana saya bisa pakai harta saya yang akan nantinya berdampak kepada kekekalan. Nah, kalau itu kebenaran yang kita buat, begini Bapak Ibu, Alkitab bilang, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat spiritual. Amin. Kenapa? Sebab di ayat 21 Alkitab sudah bilang, di mana hartamu berada. Kalau hartamu berada di sorga, kalau hartamu berada di dalam pemerintahan Tuhan, maka kamu akan menjadi orang yang sangat rohani dalam pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Nah, sekarang kan pilihan ada pada kita, Pak, Ibu. Kalau kita nggak berani membiarkan Tuhan perintah kita, termasuk sampai kepada harta yang kita kumpulkan, itu yang akan sangat mengganggu kekuatan dari manusia spiritual di dalam kita, manusia rohani di dalam kita. Saudara harus ingat, bukankah sejak kita masuk di dalam kerajaan terang, di mana Tuhan adalah rajanya, saudara dan saya harus berani dedikasi kehidupan kita totally untuk diperintah oleh Tuhan. Bukan cuman pikiran, rasa, dan kehendak kita saja yang harus diperintah oleh Tuhan, tetapi harta, kekayaan yang saudara dan saya punya, itu pun Pak, Ibu, itu pun harus diperintah oleh Tuhan. Supaya pada akhirnya
Orientasi kita jangan salah, Pak, Ibu. Orientasi kita kalau kita diperintah oleh Tuhan, hartanya kita pun diperintah oleh Tuhan. Nanti saudara lihat, orientasi kita udah bukan diri sendiri. Orientasi kita pasti kepada Tuhan maunya apa? Saya harus bagaimana? Apakah yang saya kerjakan nantinya akan berdampak kepada kekekalan nggak? Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang akan membuat saudara dan saya bertumbuh dalam kehidupan rohaninya kita. Amin. Nah, mari kita lihat ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tubuh di situ berkaitan erat dengan hidup. Jadi Alkitab bilang, mata adalah pelita bagi tubuhnya kita, bagi hidupnya kita. Jika matanya kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita atau teranglah seluruh hidupnya kita. Mari saya jelaskan Bapak Ibu. Mata dalam bahasa Yunani di situ menggunakan kata ophthalmos. Ophthalmos itu ternyata artinya begini Bapak Ibu. Cara melihat atau cara memandang atau cara berpikir atau kemampuan untuk memahami. Berarti ini yang Alkitab bilang. Kalau cara melihat kita baik, kalau cara memandang kita baik, kalau isi pemikiran kita baik, yang akan kemampuan kita memahami apa yang baik, maka yang akan terjadi adalah hidupnya kita akan menjadi terang, Bapak Ibu. Sudah? Kemudian ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah begini Bapak Ibu, kata baik. Alkitab tadi kan bilang tuh, jika matamu baik. Kata baik di situ bahasa Yunani bilang haploche. Haploche itu artinya begini, jika cara kita melihat, cara kita memandang, cara kita berpikir, pemahaman kita tajam, yang akan terjadi Bapak Ibu, hidupnya kita akan jadi terang. Tapi kalau cara kita melihat, cara kita memandang, cara kita berpikir, isi dari pemahaman kita itu udah jahat, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu, saudara dan saya kehilangan ketajaman. Kehilangan ketajaman itulah yang membuat pada akhirnya saudara dan saya tidak mungkin akan bisa menjadi terang dalam kehidupan. Gelaplah seluruh hidup kita. Makanya tadi dari awal ayat 19 sudah bilang buat kita Bapak Ibu, kalau saudara dan saya hanya mengumpulkan harta atau hanya mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, lalu kita mengabdi kepada harta, lalu harta adalah tujuan utama kita hidup. Yang terjadi adalah saudara dan saya akan kehilangan kualitas kerohanian di dalam diri kita. Saudara dan saya punya hidup akan gelap. Saudara dan saya punya apa saja yang kita kumpulkan, itu pasti dicuri. Saudara dan saya punya apa saja yang kita kumpulkan, harta dan kekayaan, Alkitab bilang, akan lenyap, akan habis. Lalu yang terakhir, Alkitab bilang, apapun yang kita kumpulkan untuk diri sendiri akan membuat hubungan kita rusak dengan orang lain. Makanya ini yang Alkitab ajar dari sejak awal, biarkan Tuhan perintah. Waktu kita kumpulkan harta, waktu kita kumpulkan kekayaan, biarkan Tuhan perintah kita. Biarkan Tuhan bantu kita untuk memahami apa kehendaknya melalui harta atau kekayaan yang sedang kita kumpulkan. Biarlah cara saudara dan saya melihat harta, memandang harta, berpikir tentang harta, memahami realita harta, itu tajam sekali. Sesuai dengan kehendak Tuhan yang Dia nyatakan buat kita. Supaya pada akhirnya dengan semua harta terkumpul yang sudah kita kumpulkan, dan kemudian dedikasi kita adalah kepada sorga, yang akan terjadi adalah Alkitab bilang, hidupmu akan terang. Kamu akan menjadi terang. Tidak ada Pak, Ibu, orang yang mengumpulkan bagi diri sendiri itu kemudian dia menjadi terang bagi orang lain. Nggak ada ceritanya. Orang yang mengumpulkan untuk diri sendiri kemudian tiba-tiba dia menjadi sangat rohani dalam kehidupan. Nggak ada cerita Pak, Ibu. Sebab itu Yesus bilang, sudah,
kumpulkan untuk sorga. Kumpulkan, serahkan dalam pemerintahan Tuhan. Kumpulkan, serahkan, biarkan Tuhan tuntun saudara dan saya di dalam kehendaknya, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa menjadi terang dalam hidupnya kita. Amin. Keuntungan kita yang lain adalah apapun yang kita kumpulkan gak mungkin dicuri Pak Ibu. Apapun yang kita kumpulkan, saya ulang, tidak mungkin habis dan lenyap. Apapun yang kita kumpulkan, tidak mungkin akan rusak hubungan yang kita terlibat di dalamnya. Amin. Nah, mari sekarang kita lihat ayat 24. Di ayat 24, Alkitab bilang ini Bapak Ibu, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, coba perhatikan. Dari awal tadi saya sudah beritahukan kepada saudara pengertian dari harta. Harta adalah Thesauros. Pengertian dari harta adalah realita di mana orang mengabdi kepada harta, lalu menjadikan harta sebagai tujuan utama. Sudah ingat itu kan? Nah sekarang mari kita lihat di ayat 24. Ternyata ini yang Yesus bilang. Dalam kaitannya dengan mengumpulkan harta, ini yang Yesus bilang, kamu gak bisa ngabdi pada dua tuan. Kamu gak bisa ngabdi pada Tuhan, dan kamu juga gak bisa dalam waktu bersamaan itu mengabdi kepada Mamon. Harus pilih salah satu. Nah, kalau orang mengabdi kepada Mamon, tidak mungkin mereka akan mengabdi kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau orang mengabdi kepada Tuhan, tidak mungkin mereka akan mengabdi kepada Mamon. Mari saya jelaskan kata mengabdi, Bapak Ibu. Kata mengabdi di situ Yunani bilang dulo. Dulo itu artinya adalah menjadi hamba yang terikat. Bayangkan, kalau saudara dan saya menjadikan Mamon sebagai tuan, artinya kita akan terikat kepada Mamon. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tuan, maka kita yang akan terikat kepada Tuhan itu sendiri. Kaitannya dengan ayat yang tadi kita bilang, yang tadi kita belajar, kumpulkan harta di sorga. Sudah? Nah, mengabdi atau dulo, itu artinya adalah begini, mengabdikan diri dan mengabaikan kepentingan diri sendiri. Kalau saudara dan saya mengabdi kepada Mamon, yang akan terjadi adalah Bapak Ibu, kita tidak akan mengabaikan kepentingan diri sendiri. Sebab egosentris kita akan menjadi semakin kuat. Nanti saya kasih bukti kepada saudara. Tapi kalau saudara dan saya mengabdi kepada Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kita sudah akan merdeka. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat merdeka untuk begini. Mengumpulkan harta sudah bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri. Makanya kenapa Tuhan bilang coba harus diputuskan. Karena kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Sudah? Sekarang mari kita lihat pengertian dari kata mamon. Mamon itu di situ sama dengan mamonas dalam bahasa Yunani. Mamonas punya arti yang pertama adalah begini Pak Ibu. Kepercayaan kepada kekayaan. Menaruh percaya kepada kekayaan. Sudah? Lalu berseberangan dengan Tuhan. Tidak satu jalan. Ulang-ulang. Mamon atau mamonas adalah menaruh kepercayaan kepada harta atau kepada kekayaan, lalu hidup berseberangan dengan Tuhan. Itu mamonas. 2. Apakah mamonas mendewakan harta atau mendewakan kekayaan? Sudah? Makanya kan tadi Alkitab bilang, jangan jadikan harta sebagai tujuan utama. Kita nggak bisa mempercayai harta dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya harus mempercayai Tuhan yang memberi harta. Amin. Bapak Ibu dan saya nggak bisa tuh mendewakan kekayaan. Kekayaan bisa lenyap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan juga saya mau memuja, maka yang harus kita puja atau kita dewakan itu Tuhan tuh, gitu. Kalau boleh saya pakai kalimat itu. Kalau kita dapat Tuhan, kita dapat harta.
Kita dapat Tuhan, kita dapat kekayaan. Ingat, Alkitab udah bilang buat kita, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang kawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Kalau Tuhan tidak ada dalam kehidupan saudara dan saya, kita celaka Pak Ibu. Alkitab tadi bilang, apapun yang kita kumpulkan itu gampang sekali dicuri. Amin. Lalu apakah mamon atau mamonas? Ternyata pengertian yang terakhir tuh ini Pak Ibu, ketamakan. Ada kaitannya dengan ayat 19? Ada. Makanya tadi di ayat 19 Alkitab bilang, jangan menyimpan harta di bumi untuk diri sendiri. Kalau dikaitkan dengan ayat 24, kira-kira ini yang Alkitab bilang, jangan tamak. Kerja keras diberkati oleh Tuhan, akhirnya kita punya penambahan harta, penambahan kekayaan, lalu kita kumpulkan. Ingat, orientasi jangan diri sendiri, jangan tamak Bapak Ibu, jangan tamak. Jangan menaruh kepercayaan kepada harta, jangan menjadi orang-orang yang mendewakan harta dalam kehidupan. Sebaliknya, kalau toh Tuhan memberikan kepada saudara dan saya harta, maka kita harus ambil itu harta, kumpulkan, dedikasikan untuk sorga. Tanya sama Tuhan, Tuhan, dengan semua harta yang Tuhan percayakan kepada saya hari ini, kehendak Tuhan, saya harus apakan? Saya tidak mau tamak. Sebab kalau saya tamak, apapun yang saya kumpulkan bakal dicuri. Kalau saya tamak, apapun yang saya kumpulkan bakal habis lenyap. Kalau saya menjadi tamak, hubungan yang saya terlibat di dalamnya itu pasti rusak. Karena ketamakan selalu akan membuat orang berani melawan siapa saja, berani korbankan hubungan, yang penting tidak hilang harta. Hari ini kita harus berubah Bapak Ibu. Berubah dari cara melihat, cara pandang, cara berpikir, pemahaman. Berubah dalam tindakan-tindakannya kita. Kalau toh kita bekerja keras, membangun usaha, Tuhan memberkati kita, maka begini. Beranilah berkata kepada Tuhan, harta ini pun yang saya kumpulkan adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan mau suruh saya lakukan apa saja untuk harta yang sedang terkumpul ini, saya akan tunduk kepada Tuhan punya kehendak. Kalau saudara tanya buat saya hari ini, apakah kehendak Tuhan dengan harta apapun, kekayaan apapun yang saudara dan saya sekarang punya? Begini, dari dulu kehendak Tuhan adalah supaya saudara dan saya menjadi terang. Tadi ingat, ada kaitan dengan ayat-ayat yang tadi kita sudah belajar. Supaya saudara dan saya menjadi terang, maka tolonglah orang miskin Pak Ibu. Supaya saudara dan saya menjadi terang, tolonglah orang-orang yang lapar. Dengan harta, kekayaan yang ternyata saudara kumpulkan sampai dengan hari ini. Tolonglah janda-janda yang miskin. Tolonglah anak-anak yatim yang kehilangan soko guru dalam rumah mereka, kehilangan ayah yang adalah support tunggal untuk kehidupan mereka. Tolonglah orang-orang yang untuk makan aja susah. Biarlah sinar terang di dalam kita itu terpancar Pak Ibu dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya pada akhirnya ketika orang melihat bahwa ternyata dalam seluruh kelimpahan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya berinvestasi untuk orang lain. Sehingga ada ucapan syukur keluar dari mulut orang lain. Mereka akan sangat memuliakan Bapa di sorga. Karena ternyata atas perintah Bapa di sorga, kita memutuskan untuk taat dan berbagi apa saja yang ada pada kita dengan orang lain. Tahukah saudara bahwa waktu saudara dan saya berbuat baik, berbagi dengan orang lain, membuat orang lain pada akhirnya bersyukur kepada Tuhan, apa yang kita buat itu akan berdampak sampai kepada kekekalan? Alkitab bilang ini Bapak Ibu, yang akan disoroti oleh Tuhan sebenarnya bukan pemberiannya. Yang akan disoroti oleh Tuhan adalah buah-buah yang kemudian akan muncul dari dalam kehidupan kita akibat saudara dan saya berbagi apapun yang kita kumpulkan dalam kehidupan.
Amin. Jadilah orang yang karena kita sudah mengumpulkan dan kita punya banyak, jadilah orang yang berbagi untuk orang lain, Pak, Ibu. Bukalah mata. Di sekeliling kita pasti masih tetap ada orang susah. Bukalah mata. Di sekeliling kita pasti masih banyak orang-orang yang untuk makan aja susah. Berbagilah, Pak, Ibu. Selama kita punya, berbagilah. Apapun yang saudara buat, Tuhan akan membawanya sampai kepada kekekalan. Amin. Saudara dan saya mengerjakan segala sesuatu, berbagi berdasarkan pemerintahan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya selesai. Mari kita berdoa. Kami berdoa hari ini meminta supaya biarlah Tuhan memerdekakan kami dari ketamakan. Tuhan memerdekakan kami dari ikatan terhadap harta kekayaan. Tuhan memerdekakan kami dari kebiasaan menaruh kepercayaan kepada harta. Biarlah kami semua dikenal sebagai orang merdeka yang tidak lagi terjerat kepada ketamakan harta, yang tidak lagi terjerat kepada menaruh percaya seutuhnya kepada kekayaan. Biarlah kami menaruh kepercayaan seutuhnya kepada Tuhan yang memerintah atas kehidupan kami. Supaya dengan seluruh harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami dapat mengerjakan kehendak Tuhan. Kami dapat tampil sebagai terang bagi kehidupan banyak orang. Hubungan yang di dalamnya kami ada akan menjadi hubungan yang tetap bersatu. Tidak ada kekacauan dalam hubungan hanya gara-gara ketamakan pada harta. Kami berdoa biarlah apapun yang kami kumpulkan tidak akan pernah tercuri, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah lenyap. Karena kami punya harta sepenuhnya diperintah oleh Tuhan, sepenuhnya dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan Tuhan punya kehendak. Seluruh kebenaran ini kiranya Tuhan meteraikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami, supaya seumur hidup kami akan dikenal sebagai pelaku-pelaku firman Allah dan bukan hanya pendengar saja. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu dan berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu pada sesi pengajaran berikutnya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita sudah beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ibadah hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan kita akan dikuatkan terus dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya, sebelum kita tutup ibadah kita, maka kita akan nyanyikan pujian bersama yaitu doa Yabes, supaya kita terus mendapatkan berkat berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyi bersama semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku dan berlimpah-limpah dan membelua daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Marilah saudara-saudara, kita angkat tangan kita buka hati kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Marilah saudara-saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.